podcast ringan semua orang suka. Yeehaw! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di Pansos, podcast ringan semua orang suka. Yeehaw! Aduh, hari ini kita spesial lagi nih ya. Kemarin di pantai, bener, sekarang sekarang di bandara dong. Kita jadi tepatnya kita lagi berada di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Dan hari ini tuh apa nih? Yang tamunya spesialnya juga apa? spesial Spesial? nih. Tamu jauh Beneran. nih. Iya. Jadi tamunya dari mana nih? Dari regional Sumatera dan Kalimantan. Wow, Sumatera dan Kalimantan. Bener. Ini jarang-jarang kita datangi tamu jauh nih. Jadi penasaran banget. Iya, Kira-kira bener. siapa sih bintang siapa tamunya? ya? Kira-kira bintang tamunya langsung aja mungkin ya kita sambut bintang tamunya. Sudah hadir bersama kita, Wan. Iya, benar yang ditunggu-tunggu dari Yang tadi. ditunggu-tunggu ya. dari tadi, kita todong. Benar, kita todong nih. Kita culik sebentar. Iya, Walaupun kita mau naik pesawat. benar. Tapi hadir dulu ya Pak ya di sini. Benar. Sudah hadir bersama kita Eksekutif Vice President dari PLN Regional Sumatera Kalimantan Retail. Retail ya, retail, Tahu, bagian kamu retail, apa? benar. Nah itu retail, nah, makanya aku masih bingung nih, penasaran sebenarnya di PLN tuh retail tuh sebagai apa sih gitu kan? Langsung aja dijawab sama Pak Sigit Wicaksono. Gimana Pak? Retail itu apa? Ngecer atau gimana sih Pak sebenarnya? Iya. Oke. Terima kasih ya. Iya Pak. Saya kira tadi mau diajak buka puasa di sini atau apa ya di Solo. Kayak gitu tadi Pak, maunya gitu tadi, mau sekalian tadi sajiin Pak, sayang masih siang. Oke. Nah, terima kasih ya. Iya, Di Pak. waktu yang mepet ini kita sempatkan. Jadi begini. Divisi retail itu merupakan salah satu divisi yang dibentuk ya, di regional ya. Regional. Di PLN ini ada 3 regional. Regional Sumatera Kalimantan, regional Jawa Bali Madura, ya Jamali, dan regional Sulmapana, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Oh, berarti Sumatera Kalimantan 2 pulau besar Indonesia. Ya, 2 pulau besar. Nah, kebetulan saya bertugas di divisi retail. Ya, kalau di regional itu ada 5 divisi ya, divisi sesuai dengan fungsinya ya, Ya. mulai dari divisi perencanaan, divisi pembangkitan, divisi transmisi, divisi distribusi, dan divisi retail. Divisi Nah, retail. divisi retail inilah yang memasarkan seluruh hasil produk ya, mulai yang direncanakan tadi, dibangkitkan, ditransmisikan hingga didistribusikan. Oh. Jadi yang mengeksekusi menjual kepada pelanggan, Ke pelanggan. ini adalah divisi retail. Oh. Nah, fungsi retail ini sebenarnya menjual ya seluruh produk yang ada di PLN, Di PLN. itu kepada pelanggan, termasuk seluruh fungsi pelayanan pelanggannya. Oh. Nah, produk-produk layanan juga dipasarkan oleh divisi retail, di mana ini merupakan ujung tombak bagi PLN Iya. di dalam melayani masyarakat, Melayani sekaligus masyarakat. untuk keberlangsungan PLN tentu Ya. saja, karena revenue PLN asalnya dari situ. Nah, Itu tukang jualannya nih Iya, retail. yang Ya, jual-jualnya tukang nih. jualan. Langsung yang ketemu sama pelanggan, Yap, yang benar menyiapkan banget. semua fitur-fiturnya PLN. di Nah, retail. jadi elektrizen yang bingung, retail itu ya singkat kata pemasarannya deh, Iya, marketing, penjualannya, marketing. seperti itu marketingnya. Nah, ngomongin tentang marketing, terus juga Bapak juga baru dari Balikpapan ya kan Pak? Iya. Nah, itu kesiapan dari regional Sumatera Kalimantan dalam menyongsong Balikpapan sebagai salah satu kota penyangga Iya. calon ibu kota negara itu gimana tuh Pak? Forecast ke depannya tuh bakal gimana PLN? ya, Balikpapan ini sudah sangat dekat sekali ya dengan Nusantara ya. Iya, benar banget Pak. Nusantara. Jadi nanti begini kira-kira ke depan ya, sebenarnya PLN sudah menyiapkan diri jauh sebelum ada keputusan yang terakhir dari Presiden ya, bahwa menetapkan Nusantara sebagai ibu kota negara yang kemarin, yang terakhir diberi nama Iya, Nusantara itu Nusantara. ya. Keren banget namanya. Kita sebenarnya sudah mereka-reka, bahkan dari hasil membuat maket ya dulu. Oke. Ini PLN sudah membuat rencana kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara ini. Nah, Gitu. tentu saja kita akan mendukung pemerintah ya di dalam membuat ibu kota negara yang bertaraf internasional yang setara, tidak kalah ya dengan ibu kota negara yang Kayak lain. Washington DC Iya. itu ya, harapan kita ke depannya Iya. ya. Nah, tentu seluruh kecukupan dari pembangkitnya, transmisinya, distribusinya itu sudah disiapkan sedemikian rupa, dan nanti kita tinggal menunggu kapan akan go ya.
Nah sekarang pun rasanya PLN sudah siap ya kalau mungkin dari Kementerian PUPR atau yang lainnya sudah mulai melakukan kegiatan di calon ibu kota negara kita ini. Itu kira-kira. Jadi dengan kata lain PLN udah benar-benar siap untuk menyokong ya Pak ya, untuk kesiapan pemerintah ke depannya untuk menjadikan Samboja di mana Penajam sebagai Penajam Pasir Utara. Keren banget PLN ya. Waduh, ini tapi ada ini satu selipan nih Pak. Selipan nih Pak, bonus. Bonus. Ini kan pasti nanti pusat pemerintahan bakal pindah ke IKN nih. Apakah PLN nanti juga bakal berkantor di sini untuk PLN pusatnya atau regional? Sedikit atau nanti siapa tahu nanti mau bikin gitu, Pak. salah satu bangunan yang mirip Burj Khalifa kan yang penangkal petirnya paling mantap di dunia gitu Pak. Jangan khawatir, dipastikan kalau PLN pasti ada. Tapi apakah kantor pusatnya juga pindah? Saya belum tahu. Kalau ada pasti ada, karena kita support utama ya. Nanti kita mensupport kebutuhan energi yang ada di sana. Sebenarnya gini, kalau terkait masalah IKN saya boleh cerita sedikit ya. Oh boleh dong Pak. Apa yang diharapkan PLN dengan adanya ibu kota negara ini? Nah tentu saja dengan adanya ibu kota negara ini ekonomi akan tumbuh lebih baik. Pasti. Di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, bahkan Kalimantan Selatan. Ya, sebagai pintu gerbang menuju ibu kota negara. Nah, ini diharapkan nanti bisnis berkembang di sini. Sekarang pun industri-industri sudah mulai. Ya, memang sekarang sedang dalam masa pembangunan ya. Ada beberapa smelter yang meminta listrik yang besar sekali di Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan itu ya, udah besar. Nah, tentu kita harus menyiapkan ini semua ya, sehingga nanti kebutuhan akan industri, bisnis, ya kebutuhan energinya bisa dipenuhi oleh PLN. Nah, kita mengharapkan tingkat kesejahteraan dari masyarakat di Kalimantan ini juga semakin baik ya, dengan adanya multiplier effect dari adanya industri maupun adanya ibu kota negara yang baru ini. Gitu Mas, Mbak ya. Keren banget ya. Kita ngomongin tentang PLN, tentang kesiapan PLN untuk IKN dan ternyata PLN udah siap banget. Iya, harapannya memang nanti betul-betul membangun ini ya, ibu kota negara ini betul-betul membangun nggak cuma ibu kota sendiri tapi daerah-daerah di sekitar. Iya, benar banget. Ya, karena udah investor sudah banyak yang masuk, terus konsep kita udah great di smart city ya, smart city dan menyongsong ini apa ya, electric vehicle juga di sana Pak nanti ya. Pastinya electric vehicle. Ya, kita juga berharap nanti adanya perubahan gaya hidup ya dari masyarakat, di mana masyarakat nanti bisa memanfaatkan energi listrik yang disiapkan oleh PLN ini untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Kualitas hidup, gaya hidup juga. Iya, tentu saja. Lifestyle-nya berubah lah pastinya nanti ya. Ya. Pokoknya itu udah ditunggu-tunggu banget nih. Oh ya, tadi saya waktu jalan ya dari Samboja sampai ke sini saya masuk tol. Tolnya luar biasa ya, keluar di Manggarsari dan saya naik mobil listrik. Wah, mantul. Kita coba kecepatannya bisa mencapai 168 km per jam, belum habis gasnya. Artinya mobil listrik ini tidak kalah dengan mobil konvensional yang ada sekarang. Apalagi harga Pertamax lagi naik. Ya, benar tuh, benar. Tentu kita pakai motor listrik, mobil listrik itu merupakan solusi dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi uangnya bisa dipakai yang lain ya, untuk lebaran lah ya. Untuk lebaran. Apalagi kalau buat milenial udah kece banget ya pakai mobil listrik. Pokoknya paling kece elektrism pakai mobil listrik. Aduh, kita pengennya tuh ngobrolnya lebih lama. Cuma kan tadi udah dibilang ya, kalau ini todongan ya. Iya, todongan. Jadi kita memang betul-betul memanfaatkan waktu yang singkat tadi ya. Karena memang Pak Sigit ini udah mau berangkat ya Pak ya, udah mau balik ke Jakarta ya Pak ya. Betul. Tapi sebelumnya pesan-pesan deh Pak untuk Electrizen dan juga PLNers yang terutama yang ada di Kalimantan Timur. Pesan-pesannya apa? Ya untuk seluruh Electrizen ya yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara ya, informasi yang didapatkan hari ini dari PLN tentang kesiapan, kemudian kesiapan pasokan energi yang cukup melimpah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Di mana daerah ini juga memang penghasil energi yang besar ya. Mari kita manfaatkan bersama-sama ya untuk meningkatkan kualitas hidup kita ya. Kita manfaatkan, kita gunakan
kompor induksi untuk memasak, itu tentu gaya hidup yang lebih sehat ya dan lebih baik. Kemudian kita menggunakan motor listrik, bagi yang mampu menggunakan mobil listrik ya, kita gunakan listrik secara optimal dan silakan kita memanfaatkan program-program yang sedang ada di PLN sekarang. Tambah daya hanya dengan biaya Rp150.000 ya. Nanti mohon ini informasi ini bisa diakses ya melalui media-media sosial yang akan disampaikan oleh teman-teman di PLN Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Saya rasa itu ya. Terima kasih Electrizen. Kami yang terima kasih banyak Bapak udah hadir di sini, menyempatkan kesibukannya untuk hadir di sini. Nyempil dikit kan biar masuk ke ruangan kita, masuk ke podcast kita. Bolehlah nanti kami yang diundang Pak ke sana. Pak, mungkin boleh diajak Electrizen biar bisa sering-sering kunjungi channel kita nih di Pansos PLN. Buat like, subscribe, sama komen. Komen gitu. Oke. Untuk Electrizen, untuk mendapatkan informasi-informasi terkini dari PT PLN Persero, ya kita mohon tetap diakses ya. Stay tune di Pansos media yang disiapkan oleh PT PLN Persero Depok. Wow, makanya kamu jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di channelnya Pansos. Podcast ringan semua orang suka. Oke, sekarang kita akan bacakan 3 pertanyaan yang masuk di kolom komentar Pansos PLN Kaltim-Rang. Siapa yang beruntung? Yang bakalan dapat voucher listrik senilai Rp100.000 pastinya. Oke, ini pertanyaan nomor 1. Selamat buat kamu ya. Oke, yang kedua. Yang kedua dari siapa tuh? Ini dia. Selamat. Kamu juga dapat 100.000 voucher listrik 100.000. Yang terakhir. Oke, yang terakhir. Oke, selamat. Congratulations. Selamat buat para pemenang ya. Makanya jangan lupa untuk komen di kolom komen kita. Buat pertanyaan apapun tentang PLN yang pasti. Kalau kepilih kamu bakal dapetin satu pertanyaan Rp100.000 dalam bentuk voucher listrik. Voucher listrik, jadi dapat token 100.000 ya, lumayan lah buat ngisi ya, diisi selama seminggu kan bisa tuh dipakai. Oke. Aduh, ya udah deh kita closing dulu untuk episode kali ini. Kita bakal ketemu di episode selanjutnya. Hanya di Pansos, podcast ringan semua orang suka. Yeehaw.